selamat malam. Apa kabar pemirsa? Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ahli waris yang berusaha mengadang jurusita terlibat aksi tarik-menarik. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan berlangsung ricuh. Ahli waris berusaha menghalangi petugas saat proses eksekusi rumah dan lahan seluas 1.500 meter yang terletak di Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara itu. Karim, pemilik rumah dan lahan yang merupakan pensiunan polisi, turut mengadang petugas di depan pintu masuk rumah. Setelah adu mulut dan negosiasi berlangsung alot, petugas pun menarik paksa ahli waris sehingga kericuhan pun terjadi. Penasihat hukum ahli waris mengatakan pihaknya memiliki surat SKT yang terbit tahun 1963. Namun pada tahun 1993 terbit sertifikat tanah dengan objek yang sama atas nama Evi Supiah. Bu Supiah ini memiliki surat tanah yang terbit di tahun 1993. Namun surat yang dimiliki oleh keluarga Pak Karim tidak ditarik. Ya, SKT harusnya kan diukur ulang ini barulah bisa terbit sertifikat. Namun tidak itu. Dan juga sertifikat tersebut memang objeknya betul di titiknya di sini. Namun alamatnya salah. Alamatnya itu dibuat di situ adalah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Sementara di sini Medan Kota, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirojo 1, Kecamatan Medan Kota. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Saya punya bukti-buktinya, otentik. Penerbitan sertifikat ini dinilai salah sasaran meskipun objeknya tepat, namun alamatnya berbeda dengan lokasi yang ada. Tak hanya itu, dalam gugatan, penggugat melakukan gugatan terhadap Abdul Karim, sementara ahli waris bernama Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Masa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini yang terlalu jauh, jangan lempar air kena tempatnya di depan. Juga diberikan. Kalau mau lempar dari dekat, mendekat semua kepada kami. Dan ayo merapat semua, merapat. Yang dulu di pagar itu merapat dulu, merapat. Satu, diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa, merapat semua, merapat. Panjang masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun bisa cukup untuk mengatasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu buatan. Akibat unjuk rasa ini, terjadi kemacetan panjang antrian kendaraan di Jalan Arteri Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain di Jalan Arteri Gatot Subroto, kemacetan panjang juga mengular hingga ruas tol dalam kota Semanggi arah Grogol. Sementara itu, arah sebaliknya di Jalan Arteri Gatot Subroto dan ruas tol dalam kota Semanggi arah Kuningan terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, massa buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah di Bekasi, Jawa Barat. Aksi itu mengakibatkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis pagi berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik, salah satunya di akses menuju gerbang tol Cikampek arah Jakarta. Aksi ini mengakibatkan 11 truk mengantre hingga lebih dari 3 km. Para sopir truk yang terlalu lama menunggu kemacetan pun turun dari kendaraannya. Udah setengah jam. Kalau kayak gini, apa terganggu nggak sih Pak? Ya, terganggu. Kalau misalnya sampai ditutup total nggak bisa keluar gimana nih Pak? Ya mau gimana? Ini Bapak dari mana, mau kemana sih sebenarnya? Saya dari Karang. Oh. Ini tuh yang 2.200. Udah nggak bisa masuk ke sana. Kemacetan mulai terurai setelah aksi buruh bubar. Sopir truk berharap masa aksi tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan truk dan motor terjadi di Jalan Raya Ngawi, Caruban, Jawa Timur. Pengendara motor tewas dan penumpang yang diboncengnya terluka parah. Kecelakaan truk dan motor terjadi di Jalan Raya Ngawi, Caruban, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut terekam CCTV. Dalam video terlihat sepeda motor yang dikendarai Irul Mahmudi yang membonceng Dimas Wahyu Hendra tertabrak truk yang dikemudikan oleh Tegus Arfianto. Diduga tabrakan terjadi saat truk mencoba menyalip kendaraan yang berada di depannya. Namun dari arah berlawanan melintas motor korban hingga terjadi benturan kuat. Akibat kejadian itu, Irul tewas di tempat dan Dimas mengalami luka parah pada bagian kaki dan kepala. Berdasarkan keterangan warga, kedua kendaraan melaju dengan kecepatan cukup tinggi hingga tabrakan fatal tak terhindarkan. Truknya dari mana, Mbak? Truknya dari selatan. Nah, terus? Mau nyelip sepeda motor. Nah, terus? Yang sepeda motor dari arah utara, Buanter. Akhirnya tabrakan? Ya. Terus tabrakan? Iya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban tewas ke kamar jenazah Rumah Sakit Suroto, sementara korban luka ke Puskesmas Karangjati Ngawi. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara Indonesia, aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang akrab disapa Bang Onim harus berhadapan dengan risiko maut saat akan evakuasi dengan keluarganya. Ia menyebut 99% risiko nyawa belayang. Saran untuk melakukan aksi kemanusiaan itu adalah suatu hal, karena kami tahu Bang Onim punya komitmen itu. Tapi kemudian untuk pulang ke tanah air, kami dengar ceritanya ini juga mencekam. Mustahil. 2-3 kali sempat gagal untuk bisa dievakuasi. Betul demikian? Iya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu sampaikan bahwa memang situasi di Gaza saat ini itu sangat menakutkan, sangat mencekam karena terjadi peperangan yang saya sendiri melihat untuk peperangan sebelumnya hal biasa sebenarnya. Untuk peperangan 2014 hal biasa, masih bisa melakukan liputan di lapangan, masih bisa live on tape di lapangan. Tapi untuk peperangan kali ini itu pertama kali dalam sejarah Palestina, bahkan tidak saya temukan di negara lain separah, sesadis, sedahsyat yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di Jalur Gaza. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk evakuasi itu impossible, mustahil. Akan tetapi memang harus nekat untuk keluar dari Gaza, dan tentunya pada saat saya keluar itu bukan hanya seorang diri, tapi membawa 3 anak. Betul. Dan 1 istri, dan itu membuat saya itu semakin terbebani. Karena kalau contohnya
kami meninggal atau saya meninggal, otomatis anak istri ikut. Karena satu frame atau satu kendaraan. Dan evakuasi yang saya lakukan sebenarnya bukan cuman hari ketiga terakhir, tapi 20 hari sebelumnya itu saya sudah berusaha untuk keluar dari jalur Gaza, tapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi keamanan mengancam jiwa kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari rumah. Kita berbicara tentang gempuran itu bukan dari segala arah dan tidak hanya satu titik saja, dan itu hujan bom. Makanya 20 hari kami tidak bisa keluar dari rumah. Dan hari ketiga, hari terakhir tersebut, itu pun sebenarnya saya sendiri mengambil keputusan dalam situasi hopeless atau tidak ada harapan untuk bisa keluar. Yang pertama, yang kedua, saya pun mengambil keputusan hari ketiga terakhir tersebut memang cuma ikhtiar saja, karena saya tahu bahwa ini kayaknya mustahil untuk bisa bebas atau keluar dari Gaza. Nah, saya sendiri tinggal di Gaza City, itu jaraknya dengan rumah sakit Ashifa hanya 200 meter. Rumah sakit Ashifa itu kan pusat rujukan terbesar milik pemerintah Palestina yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Israel. Para pasien yang ada di rumah sakit sudah diusir keluar dan juga peralatan medis pun sudah dihancurkan. Dan saat ini untuk rumah sakit Ashifa sudah 100% dikuasai oleh pihak Israel. Nah, pada saat saya berusaha untuk evakuasi keluar hari ketiga, hari terakhir tersebut, ya pertama coba, dan di perjalanan sekitar 10-15 menit gagal dan harus pulang ke rumah. Saya sampaikan ke Ibu Retno Marsudi waktu aktif komunikasi dengan Bang Onim dan juga teman-teman Kemlu dan juga KBRI Kairo, Jordania. Saya katakan bahwa hari pertama gagal, ya udah pulang ke rumah dan nggak bisa kemana-mana. Hari keduanya juga sama, setelah keluar dari rumah, perjalanan 10-15 menit harus balik badan. Balik badan itu kenapa alasannya? Karena di depan mata saya itu, di depan kendaraan kami, itu ada gempuran sekitar berjarak 500 meter. Dan itu kelihatan jelas, dan kalau ada gempuran tersebut, terus kami memaksa untuk berangkat, 100% pasti meninggal. Karena akses yang kamu lewati itu adalah akses yang mana dijadikan medan pertempuran, medan peperangan antara pejuang dengan pihak penjajah. Ini jalur yang menuju Rafah? Jalur menuju Rafah dari Gaza City. Oke. Jadi jalur tersebut kiri kanan reruntuhan, gedung hancur, jalan pun hancur. Jadi kalau contohnya kita berangkat 10-15 menit, untuk putar baliknya itu sulit banget. Karena kan kiri kanan hancur, jalan pun hancur, dan itu tidak ada mau tidak mau harus mundur. Harus mundur. Berapa jauh itu mundurnya? Mundurnya seperti kalau 10 menit jalan maju ke depan, mundur juga kayak gitu. Nah, itu kalau pada saat kita mundur, lihat kiri kanan, karena kan ada dentuman bom di depan sana, seperti itu 2 kali. Hari terakhir, hari ketiganya ini benar-benar harus ambil keputusan. Tuh, yang nyetir siapa waktu itu, Bang? Ada tim kakak ipar saya. Iya, kakak ipar saya. Itu juga beliau kalau mengantar Bang Onim ke Gaza Selatan, ya kalau meninggal nanti bareng. Yang pertama, yang kedua, kalau Bang Onim diantar sampai ke Rafah, beliau tidak akan diizinkan untuk kembali lagi ke Gaza, karena begitu balik ke Gaza, akses tersebut sudah ditutup dong. Sudah ditutup bukan berarti ditutup pakai palang atau apa, tapi ditutup oleh tank. Tank Merkava milik penjajah, dan juga sudah di standby sniper di sepanjang jalan tersebut. Hari terakhir nih, hari terakhir setelah 2 kali gagal kan, setelah 2 kali hari terakhir gagal, hari terakhir yang ketiga itu benar-benar sudah hopeless, dan ya sudah, kalau lulus bismillah, kalau nggak lulus juga sudah takdir Allah SWT. Takdir Allah itu tentunya 99% pasti meninggal. Karena jalur yang dilewati ini adalah tempat di mana terjadi pertempuran dan juga penembakan oleh pihak penjajah terhadap warga Gaza yang disuruh ungsi, disuruh pergi dari Gaza City ke Gaza Selatan. Wilayah tersebut itu dijadikan tempat pembantaian. Harus melewati tersebut tentunya
ambil keputusan penuh risiko. Apa yang ingin disampaikan kepada saudara sebangsa tanah air untuk merespon apa yang terjadi di Gaza? Ilin mau ucapin sesuatu nggak sama Abi kamu nih orang hebat. Ucapin sesuatu dong. Ilin mau ucapkan buat Abi terima kasih karena Abi melahirin Filin dan Abi yang Cahasin. Duduk sana. Nih. Sudah. Nih. Bangunin. Makasih bangunin. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia siap memberikan dukungan pembiayaan kepada pengusaha muda di Indonesia. Pengusaha muda bisa memanfaatkan berbagai pembiayaan untuk pengembangan dan kemajuan usaha mereka. PT MNC Guna Usaha Indonesia menghadiri pelantikan Teddy Darmansyah sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teddy merupakan pengusaha tenun dan tekstil asal Kecamatan Majalaya yang sukses dengan memanfaatkan pembiayaan usaha dari PT MNC Guna Usaha Indonesia. Kisah suksesnya ini menjadi motivasi bagi pengusaha muda lainnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi mitra MNC Guna Usaha Indonesia. Kedepannya nanti kita akan membangun dan akan menjadi mitra strategis pemerintah. Untuk itu kita kedepannya bakalan menciptakan pekerjaan dan bakalan mencetak usaha baru yang ada di Kabupaten Bandung khususnya. MWI hadir di sini karena kami merasa bahwa pengusaha muda itu akan menjadi backbone dari ekonomi ke depannya. Inovasi, kreativitas, ide-ide baru itu banyak keluar dari pengusaha muda. PT MNC Guna Usaha Indonesia akan terus berkolaborasi dengan berbagai pelaku usaha dalam pembiayaan produktif dan menjadi solusi pembiayaan untuk bersama membangun Indonesia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadiri acara dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan ini, pemirsa, Capres Ganjar menyampaikan visi misinya. Dalam diskusi dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, mulai dari pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, hingga penegakan hukum. Capres dari Partai Perindo ini menegaskan ia bersama Mahfud berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia, salah satunya menghilangkan budaya KKN. Mahfud itu kami berdua komitmen memberantas korupsi, maka perbaikannya adalah ya sikat korupsi, sikat KKN. Kalau kita sikat KKN, sikat korupsi, maka sistemnya mesti baik, lembaganya mesti baik, regulasinya sekarang menurut saya juga sudah baik, tinggal aktornya. Maka memilih aktor itu menjadi penting. Kalau itu nggak jalan, maka pemimpin tertinggi yang harus melakukan. Sehingga ini akan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan itu menunjukkan kepastian hukum. Maka kalau kemudian ada investor mau masuk, mau invest dalam ekonomi hijau katakan, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil karena potensinya kira-kira 3,7 juta orang bisa terserap di tenaga kerja itu, sehingga butuh pendidikan yang kita siapkan dan semuanya ini akan mengenerate ekonomi, ujung-ujungnya juga harus kesejahteraan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya menerima kedatangan logistik pemilu 2024. Lebih dari 4.100 kotak suara diterima dengan kondisi aman.
KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menerima kedatangan ribuan logistik pemilu 2024 pada Kamis pagi. Sebanyak 4.145 kotak suara dari KPU Pusat telah tiba di gudang KPU Kota Palangkaraya. Pihak KPU Kota Palangkaraya mengatakan sebelumnya sejumlah logistik pemilu juga telah tiba dan dalam kondisi baik. Sebelumnya yang sudah hadir itu di gudang kita ada bilik suara, lalu tinta dengan segel plastik dan stiker. Kondisinya semuanya bagus, Pak? Kondisinya semua bagus dan lengkap. Seluruh logistik pemilu 2024 yang telah tiba disimpan di gudang KPU Kota Palangkaraya dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ayus melaporkan. Pemirsa, dalam hasil survei SMRC, 47% publik menilai Jokowi sebagai kader tidak jelas mendukung calon presiden PDIP. Sementara Gibran sebagai kader PDIP dinilai 27% publik tidak pantas jadi cawapres Prabowo. Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, membuat survei terkait Jokowi, Gibran, dan PDIP. Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023. Adapun survei mengenai pantas atau tidaknya Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP yang tidak jelas mendukung capres. 47% publik menilai tidak pantas, 30% menilai pantas, dan 23% tidak menjawab. Sementara survei terkait pantas atau tidaknya Gibran sebagai kader PDIP jadi cawapres Prabowo, 27% publik menilai pantas, 40% menilai kurang pantas, 10% menilai tidak pantas sama sekali, sementara 23% tidak menjawab. Data ini menunjukkan dukungan moral dari masyarakat tidak kuat terhadap sikap Jokowi yang tidak secara eksplisit memperjuangkan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Survei juga memotret sikap publik terhadap tindakan politik Gibran. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Saya Birva Suri undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.